Belum bisa menjamin social distancing gitu di tempat tersebut terutama ya, misalnya kayak diskotik ya, itu belum ada rumusannya. Kita cari referensi di dunia pun belum ketemu ya. Teman-teman juga berkonsultasi dengan para epidemiolog ya, dengan tim gugus COVID di tingkat nasional gitu, sampai mencapai suatu kesepakatan gitu ya, bahwa ini memang sudah menjadi kesepakatan dan aman lah untuk dijalankan sebuah industri. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Bapak Cucu Ahmad Kurnia. Salah satu isunya antara lain terkait dengan unjuk rasa ribuan pekerja hiburan malam dan para pengusaha terkait yang menuntut agar dunia usaha hiburan malam kembali diizinkan untuk beroperasi setelah 4 bulan lamanya mereka menutup aktivitas. Salah satu yang dikeluhkan oleh para pengusaha hiburan malam khususnya, seperti disampaikan Ketua Umumnya Hana Suryani kepada Detikom beberapa hari lalu, adalah tetap dipungutnya sejumlah pajak seperti pajak reklame dan pajak PPh 25 meskipun mereka tak punya penghasilan karena operasi usahanya ditutup total sejak beberapa pekan lalu. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti perbincangannya dengan Bapak Cucu Ahmad Kurnia berikut ini. Halo, Assalamualaikum Bapak Cucu Ahmad Kurnia. Waalaikumsalam Pak Ajat, sehat. Kenal ya, apa kabar Pak? Pak Cucu, kemarin kan yang ribuan pekerja hiburan malam dan beberapa pengusaha mendatangi Pemprov ya, Balai Kota. Mereka kan kasarnya itu merasa dianaktirikan lah sama Pemprov. Yang lain sudah diizinkan operasi, kok hiburan malam belum nih. Ya. Sebetulnya apa yang terjadi atau apa yang menjadi pertimbangan dari Pemprov sendiri, Pak Cucu? Jadi gini, kalau bicara itu menurut Akang, kami itu sebenarnya loss loh dengan tidak dibukanya dunia hiburan ini ya. Kita kehilangan pajak. Jadi apa untungnya sih buat Dinas Pariwisata ya menahan-nahan ini. Jadi gini, kenapa hiburan itu belum dibuka? Karena memang secara resiko penyebaran COVID di tempat-tempat tersebut itu termasuk yang sangat tinggi. Kenapa? Karena social distancing-nya sulit dijaga dan juga ruangannya tertutup, dan ada faktor-faktor lain yang memang sangat rawan untuk penyebaran virus COVID gitu. Jadi makanya karena sampai sekarang itu memang termasuk industri yang mungkin agak belakangan dibukanya ya, karena sangat rentan dengan hal-hal tersebut. Nah, ketika anggapan itu disampaikan kan alibinya dari kalangan pengusaha, loh kan selama ini memang ada kasus. Di kita nggak ada kasus, dia bilang kasus pertama justru bukan di hiburan malam, malah di restoran Amigos. Iya, karena masih sedikit waktu itu. Tapi kan di kita bisa banyak contoh di negara lain ya, misalnya di Korea, di Amerika ya. Jadi justru tempat-tempat seperti ini yang memang sangat rawan untuk terjadi epicentrum penyebaran COVID baru gitu. Meskipun mereka berkomitmen siap untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, itu bicara lain lagi. Sampai sekarang protokol COVID untuk bidang industri hiburan pun masih yang disajikan ya, waktu itu kami diskusi bareng Aspija, bareng juga pelaku-pelaku usaha di dunia hiburan, itu masih belum bisa menjamin social distancing di tempat tersebut terutama ya. Misalnya kayak diskotik ya. Itu belum ada rumusannya. Kita cari referensi di dunia pun belum ketemu gitu ya. Jadi ya itulah mengapa tim protokol yang disusun itu belum diterima oleh tim gugus COVID.
Jadi dari sisi keselamatan. sudah ada ya sebetulnya Pak ya pembicaraan. Sudah kita susun, cuman memang masih flat lah, masih datar, nggak ada proteksi-proteksi yang lebih apa namanya bisa menjamin keselamatan orang yang ada di sana. Nah Pak, karena kemarin yang bicarakan Ibu Hana ya sebagai ketua Aspija, dia bilang ya nggak usah dipukul rata dulu semua hiburan malam, tapi mungkin hiburan malam tertentu seperti karaoke keluarga, dia bilang itu kan relatif relatif terhadap apa nih? Saya bicara relatif terhadap siapa gitu kan? Kita bilang saya cakep atau Kang Asep cakep kan tergantung di sampingnya siapa kan gitu. Jadi gini, sekali lagi tadi tempat seperti karaoke kan itu tertutup ya. Walaupun mesir karaoke keluarga sekalipun gitu ya. Kalau mungkin misalnya yang datang satu rumah sih oke. Tapi walaupun keluarga kalau datang dari berlainan tempat tinggal itu juga suatu kerawanan gitu karena udah banyak kok acara-acara seperti ulang tahun ataupun pernikahan sekalipun itu menjadi epicentrum baru gitu. Jadi yang terpenting sebenarnya kan dari kaidah-kaidah protokol COVID ini adalah gimana kita bisa menjamin social distancing ya, sama tentunya tadi seperti memakai masker secara tetap dan penyebaran virus di ruangannya bisa lebih terkontrol. Nah ini yang sulit dirumuskan memang di dunia hiburan itu sendiri. Dan di satu sisi juga komunikasi ya, bukan hanya ke kami, harusnya juga teman-teman juga berkonsultasi dengan para epidemiolog ya, dengan tim gugus COVID di tingkat nasional gitu, sampai mencapai suatu kesepakatan gitu ya, bahwa ini memang sudah menjadi kesepakatan dan aman lah untuk dijalankan sebuah industrinya. Dan di sejumlah negara pun memang dikecualikan ya dunia hiburan malam ini, artinya pembukaan atau izin untuk beroperasinya juga betul masuk yang didahulukan dengan nggak usah hiburan, sekolah aja kan sampai sekarang belum dibuka ya karena tadi satu ruangan tertutup gitu ya, dan interaksi juga antar manusianya, social distancing-nya itu sangat kuat. Pak Cucu tadi menarik, Pak Cucu sempat menyinggung sebetulnya dengan tidak beroperasinya mereka itu juga sebuah kerugian bagi Pemprov karena iya, jelas, tidak adanya pemasukan ya dari pajak atau retribusi. Tapi kemarin saat kami mewawancarai ketua Aspija itu justru dia mengeluhkan 4 bulan beroperasi sejumlah pajak tetap dikenakan seperti pajak reklame dan pajak badan usaha PPh 25. Jadi gini, pajak yang mungkin tadi disebut, kalau pajak reklame nanti kami cek ya, tapi memang ada relaksasi untuk hal-hal tersebut gitu ya. Tadi yang seperti PPh badan usaha itu memang pajak yang pemerintah pusat gitu. Yang kami bicarakan tentunya adalah pajak hiburan ya. Jadi kalau kita biasanya ke tempat hiburan tuh ada pajak hiburannya, tergantung jenisnya, ada yang 10, ada yang 20 sampai maksimal 35%. Ya, juga pajak kalau kita makan di restoran kan suka ada PB1 namanya ya. 10%. Nah itu yang berkurang gitu ya. Dari kita target tahun 2020 ini target kami itu 7,2 triliun untuk pajak dari sektor pariwisata. Ada pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran. Dan sampai akhir Juni kemarin itu cuma terkumpul baru 1,7 triliun. Jauh banget ya? Iya, jauh. Jadi karena total tertutup kan hiburan. Restoran pun hanya beroperasi 50%, itu pun baru beberapa bulan terakhir. Kemarin ini kan sempat tutup hanya melayani take away aja gitu. Restoran, hotel sendiri tinggal 1 digit okupansinya. Jadi bayangin penurunan di sektor pajak di sektor pariwisata itu sangat signifikan. Selama ini khusus dari dunia hiburan berapa sih Pak pemasukan pajak atau retribusinya itu? Itu sekitar 2-3 triliun karena sekitar segitu ya. Kalau nggak salah 2,8 apa 3,2 gitu. Jadi benar klaim dari Aspija bahwa mereka menjadi penyumbang terbesar ketiga untuk itu kalau pariwisata, nggak hiburan toh. Okay. Kita bicaranya pariwisata kan ada hiburan, ada restoran, ada hotel. Dan rekreasi juga kali ya? Tempat ya, rekreasi masuk. Itu retribusi namanya, beda lagi. Ya. Kalau dari sekian jenis pajak itu kan pajak hiburan malam karena disebut yang tertinggi, khususnya yang geria pijat itu sampai dikenai 35%. Nah itu
kenapa setinggi itu katanya? Nah, itu konsultasinya ke Bukan di ke Badan Pajak harusnya. Jadi oh, gini, di ketentuan di undang-undangnya sendiri itu kita boleh memungut pemerintah maksimal 70%. Jadi sebenarnya 35 itu angka yang apa harusnya namanya masih di bawah ya. Nah, jadi secara undang-undang di Perdanya kami hanya memungut 35%. kalau dari Pemprov sendiri sebetulnya memberikan semacam insentif nggak sih Pak ke kalangan dunia usaha hiburan malam Jadi dan gini, kalau dunia hiburan malam juga tadi Bu Hana komplain baca kami terlalu tinggi ya. ya. Sebenarnya beban pajaknya itu bukan ke pengusaha untuk pajak-pajak yang di pariwisata. Seperti Bapak makan di restoran, kan Bapak yang bayar pajaknya. Pengusaha tinggal memungut, terus menyetorkan ke pemerintah gitu kan. Jadi sebenarnya pajak 35% pun bukan beban pengusaha gitu loh. Jadi apa yang harus dikomplain ya selama tamunya masih apa namanya ya willing lah, mereka mau datang ke tempat tersebut. Tadi yang soal insentif itu ada nggak Pak? Bantuan sosial kan para pekerjanya diklaim mencapai 9.000 orang. Oh ya, kalau Kan, bansos kan kami memang bagikan tapi bukan per industri ya. Jadi ngelihat berdasarkan domisili. Jadi bansos yang kami salurkan itu hampir setiap 2 minggu sekali. Pemprov DKI menyalurkan bansos melalui RW ya sama RT setempat gitu. Jadi pendataan itu dilakukan oleh RW di tempat tersebut gitu. Nah, kebanyakan memang dari mana nih bantuannya gitu enggak ya? enggak mungkin oh ini khusus pariwisata gitu. Enggak. Kan yang susah bukan pariwisata doang, bukan hiburan doang. Apalah kita bicara event, ayo bicara seniman gitu kan sama gitu ya. Semua hampir terlibat gitu. Jadi makanya kita bagi per RW di mana RW yang lebih mengetahui kondisi masyarakat setempat. Meskipun secara formal ditutup dan dari pihak pengusaha juga mengaku ya kami kehilangan pendapatan karena pekerjaannya juga dirumahkan gitu kan. Tapi sebetulnya dalam prakteknya benar demikian nggak Pak? Tetap ada kan selebihnya kalau ada lah penyimpangan kenakalan. Ada kenakalan ada. Kemarin juga ada yang tempat-tempat yang belum boleh buka ya kayak karaoke misalnya ya atau geria pijat itu yang nakal ada, dan kita udah kurang lebih ada 500 atau 6, sampai 600-an tempat usaha yang kita kasih sanksi. Mulai dari yang belum boleh beroperasi dia operasi, ada yang dia melanggar PSBB, ada yang melanggar juga protokol COVID, itu kita tindak dan dikenakan sanksi sesuai kesalahannya. Akan ada dialog lanjutan nggak dengan Aspija setelah kemarin? Oh iya pasti kan tetaplah kami kan juga kembali ke pengen buka. Apa untungnya kembali lagi untuk kami untuk menahan-nahan teman-teman buka gitu ya. Tapi kan ada koridor-koridor gitu ya, ada indikator-indikator yang utama ini kan keselamatan warga yang kita utamakan gitu ya. Jadi jangan sampai orang ke karaoke dia sama teman-temannya si A menularkan si B-nya pulang ke rumah, nularkan keluarganya nularkan komunitasnya, lingkungannya. Itu kita jaga kan. Nah, selain alasan kesehatan, ada selentingan-selingan sebetulnya pandemi ini menjadi momen untuk menutup secara permanen dunia hiburan malam dengan alasan moral dan agama gitu kan. Itu hanya perasaan teman-teman hiburan saja, nggak ada hal-hal seperti itu. Jauh dari pikiran kami lah. Karena kami kan tetap mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, penyerapan kerja yang itu yang lebih penting. Pak Cucu, selain Aspija ada asosiasi lain nggak sih? Selama ini ya tergantung sih ya, kayak karaoke keluarga dia punya Asperti gitu, banyak juga sih. Jadi kayak restoran punya PHRI kan, Persatuan Hotel dan Restoran banyak. Jadi juga kita nyusun protokol COVID itu kan bareng asosiasi-asosiasi terkait, karena mereka yang lebih paham di lapangan. Jangan tahu-tahu kami yang bikin pemerintah ternyata, oh Pak ini kosnya terlalu besar, kami nggak sanggup melakukan ini gitu ya. Ataupun Pak kami rugi nih kalau kami melakukan ini gitu ya. Jadi makanya duduk bareng ada win-win gitu. Apa kalau di dunia penerbangan atau transportasi darat, salah satu protokol kesehatan yang sempat diterapkan adalah uji swab gitu kan? Loh. Meskipun kemudian banyak dikeluhkan karena mahal gitu kan? Nah itu contoh. Nah itu contoh ya. Juga untuk dunia hiburan nggak? Iya mungkin aja, tapi kembali ke dunia hiburannya. Pak ini berat Pak, mana ada tamu mau gitu kan, kita kan nggak bisa maksakan gitu. Nah ini yang dibilang win-win seperti tadi gitu ya. Jadi
apapun yang kami susun, ya kami harus sepakat sama teman-teman industri pariwisata, mau hiburan maupun industri pariwisata manapun. Jangan sampai ya tadi harus di swab. Masa orang saya mau ke karaoke nih, di swab hari ini kan baru keluar hasilnya 4 hari kemudian gitu. Ya terus ngapain di dalam gitu kan? Ataupun bawa surat swab ternyata bisa dipalsuin, kan nggak seperti itu juga gitu ya. Yang ini harus duduk bareng saat ini. Ya harus bawa tentunya epidemiolog. So, dari asosiasi lain sendiri, ada yang menyampaikan keluhan-keluhan seperti yang dilakukan Aspija kemarin nggak? Kalau masalah ngeluh belum buka, ngeluh. Tapi mereka belum putus asa ya. Contoh event. IO ini belum bisa bergerak. Ya kan? IO belum ada yang bisa. Asosiasi pameran. Exhibitors juga belum bisa bergerak gitu ya. Tapi mereka wedding kali Pak. Buat wedding, termasuk wedding organizer WO ya. Jadi mereka juga udah bikin protokol COVID, bahkan udah simulasi beberapa kali. Tapi begitu wedding di gedung diperbolehkan, ya aman. Nah pertanyaan saya yang di rumah siapa yang mau tanggung jawab tuh kalau kawinan di rumah? Nah ini yang kan kita harus melihat dari semuanya gitu ya, bukan cuma dari sisi organizer aja gitu. Apalagi wedding, kecuali kalau pameran punya masyarakat nggak ada lah ya. Tapi kalau wedding, itu kan kawinan, satu dibuka berarti kerannya untuk semua, gitu. Oke, Pak Cucu sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Siap. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau menjelaskan secara gamblang duduk perkara terkait belum diizinkannya beroperasinya dunia hiburan selama pandemi ini. Selain kewenangan tentang hal itu berada di gugus tugas COVID, juga ada rujukan dari sejumlah negara bahwa industri hiburan di negara lain juga diizinkan beroperasi ketika kondisi pandemi sudah benar-benar clean. Dan di negara kita, selain industri hiburan, sebetulnya dunia pendidikan pun belum diizinkan untuk beroperasi secara tatap muka dan semua proses belajar mengajar dilakukan secara online. Kita jumpa kembali dengan bintang tamu dan pembahasan isu yang lain. Terima kasih.